Ibu, kenapa saya panggil Fatih sebenarnya? Ibu Iya. itu memang orangnya pemberani sebenarnya itu. Oh iya toh Pak. Baru tahu ini Pak. Oh iya, sama suami berani gitu. Iya. Terus gimana Pak? Jadi sampai-sampai, makanya ini benar, serius. Jadi Iya, iya. walaupun kita santai ya Bu ya, Iya. Ibu bisa tersenyum, tapi benar sebenarnya ini ada kiasannya. Kenapa saya bilang Ibu sama suami berani? Saya memang sengaja ingin ke sini dan untuk konsultasi tentang penyakit yang saya derita. Mungkin sebenarnya banyak Pak yang mau saya tanyakan. Penyakit saya itu banyak sekali. Hanya saja saya malu kalau suruh banyak-banyak. Oleh karena itu saya ingin dua saja mungkin yang kali ini. Tapi kalau nanti bisa semuanya ya alhamdulillah. Untuk yang pertama, saya punya penyakit ini mungkin aneh juga, penyakit telinga Pak. Telinga saya itu sudah di fokus oleh dokter itu dan sudah bertahun-tahun katanya gendang telinga saya itu sudah rusak. Oleh karena itu sudah tidak bisa diobati lagi. Untuk itu dengan adanya putusan dokter seperti itu, kemudian saya malas untuk ke dokter lagi dan sampai sekarang masih ada penyakit itu. Dan penyakit itu ya sakitnya itu kadang-kadang sakit, kadang-kadang tidak. Tapi untuk pendengaran jelas ini agak berkurang. Oleh karena itu saya kadang-kadang malu menghadapi murid-murid saya. Kalau ada murid saya bertanya, saya kadang-kadang tidak dengar Pak. Itu yang membuat saya malu. Kebetulan saya tenaga pengajar. Itu yang masalah telinga. Kemudian yang kedua, itu masalah perut Pak. Perut saya itu sangat-sangat sakit, itu sudah 1,5 bulan yang lalu dan saya kemarin untuk bulan Desember pernah dirawat dan sampai sekarang kok obat sudah habis tapi ternyata masih saja sakit. Jadi itu juga sakitnya kadang-kadang sakit, nanti sembuh, sakit lagi tiba-tiba. Itu dua penyakit saya. Baik, tapi Ibu. penyakit yang lain masih ada lagi. Saya kira itu saja dulu Ustadz Hanu. Baik. Mudah-mudahan ini Ustadz bisa mencarikan solusi bagi saya. Insyaallah. Saya untuk bagaimana untuk mengatasi masalah Iya. itu. Saya kira itu saja dan terima kasih dan monggo saya mohon kepada Ustadz. Jadi ibu ini sakitnya saya paham Ustaz. Apa? Kadang-kadang Kadang-kadang. telinganya kadang-kadang sakit, perutnya kadang-kadang sakit. Berarti kadang-kadang dong Ustaz sakit. Kadang-kadang sembuh. Iya. Ibu sudah punya suami? Oh ya sudah hampir punya cucu Pak. Oh. Saya punya suami, punya anak ya udah punya. Ya sudah, Ibu bener ingin sembuh karena Allah. Iya. Bener nih. Ya betul Pak, insya Allah mudah-mudahan. Ya amin, amin. Ibu sayang nggak sama suaminya? Ya sayang dong Pak, cuma kadang-kadang jengkel juga. Sudah mulai ngaku, padahal saya tanyanya sayang nggak Ya, sama sayang. suaminya gitu. Tapi alhamdulillah pengakuan ini jujur ya. Iya, Sebenarnya saya mau ke arah sana juga sih. Kalau bilang sayang sih, tapi kadang-kadang jengkel juga. iya. Ya sudah nggak apa-apa. Saya akan memberikan satu gambaran Bu. Iya. Kalau urusannya dengan telinga itu biasanya maaf Ibu. Nama Ibu siapa tadi namanya? Fatihah. Ibu Fatihah. Fatihah namanya. Iya Pak. Serem juga nih. Iya ini, nggak tahu itu. Ya sudah tidak apa-apa, bagus. Ibu Fatih gitu aja ya. Ya Butihah gitu aja Pak. Jangan Fatih nanti dikiranya laki-laki. Oh ya. Ya nggak apa-apa emang sifatnya kayak laki-laki. Ibu, kenapa saya panggil Fatih sebenarnya? Ibu Iya. itu memang orangnya pemberani sebenarnya itu. Oh iya tuh Pak. Baru tahu ini Pak. Oh iya, sama suami berani gitu. Iya. Terus gimana Pak? Jadi sampai-sampai, makanya ini benar, serius. Jadi Iya, iya. walaupun kita santai ya Bu ya, Iya. Ibu bisa tersenyum, tapi benar sebenarnya ini ada kiasannya. Kenapa saya bilang Ibu sama suami berani? Bu, sebenarnya telinganya Ibu itu sakit, itu dulu sejak Ibu itu dinasehatin sama suami, Ibu itu senengnya ngebantah dulu. Sekarang pertanyaan saya dijawab, bener
atau enggak. Udah itu aja kuncinya. Kalau iya gimana, kalau tidak gimana Pak? Malah nantang. Kan bener saya tanya, saya panggil Bu Fatih aja. Kalau mamanya itu ibu itu perempuan beneran nih. Ya, itu langsung insya Allah bener Ustadz, itu perempuan. Makanya tadi saya panggil Fatih. Karena berani, nggak apa-apa. Bu, karena ibu dulu pada waktu dikasih nasihat sama suami itu berani bantah. Ya kadang-kadang dengerin tapi banyak bantahnya. Paham ya? Nah akhirnya Allah itu ini telinga harusnya digunain, didengerin. Tapi akhirnya nggak digunain, tutup sama Allah akhirnya. Makanya dokter itu taunya gendang telinganya nggak kepake atau pecah atau bagaimana. Insya Allah seperti itu. Jadi makanya kalau kita mempunyai organ, ayo kita pergunakan. Kalau memangnya kita punya kaki, sebenarnya kita harus mengerjakan sesuatu, mau jalan, kita nggak mau malas-malasan. Wajar Allah itu ngasih kakinya nggak bisa jalan, seperti itu. Nah, saya panggil lagi, Ibu Tihah. Iya. Ini udah jadi perempuan nih maunya, Ini kan perempuan gitu ya. yang memang orang perempuan. Waduh, bener-bener deh. Ibu termasuk urusan perut. Iya. Perut itu urusannya masalah keluarga. Kalau beberapa bulan ini Bu merasa perutnya sakit, enggak nanti sakit lagi, enggak lagi sampai obatnya semua masih aja sakit, waktu obatnya diminum masih aja sakit. Itu sebenarnya sama, pada waktu Ibu ada persoalan dalam keluarga, butuh rembukan, butuh komunikasi yang baik, Ibu mendominir. Tahu mendominir Bu? Insya Allah tahu. Wah tahu. Ibu begitu enggak? Nah, malah ketawa nggak jawab. Aduh. Kalau ibu pengen sembuh, insya Allah benar loh. Itu jawaban pengen sembuh. Tapi jawaban ibu begitu nggak? Nah. Ibu kalau pengajiannya malam hari lari semua di sini. Coba pakai mukenah semua gitu. Gitu. Saya sampai bingung juga nih mau jawab gimana. Malah ketawa lagi. Bu, insya Allah seperti itu. Jadi jawabannya ibu harus minta ampun pada Allah Ta'ala. Ya Allah jika perut saya itu ublek kutak sakit terus menerus. Jika ada masalah dalam keluarga saya seringnya emosional, saya mohon ampun. Dah, daripada ketawa mending saya kasih nasihat aja. Oh, iya. Ibu Terima kasih, jalanin, kemudian tahajud serius. Kemudian minta ampun pada Allah, minta maaf sama suami dan ganti dirubah. Kalau suami ngasih nasihat, ibu dengerin diem. Insya Allah. Amin. Baik. Mudah-mudahan berkah bagi ibu dan Amin. manfaat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, kita akan kembali lagi setelah kita dengarkan kumandang ayat-ayat suci Al-Quran yang berikut ini. Alhamdulillah pemirsa pecinta bengkel hati dimanapun Anda berada, kita sudah ada di segmen akhir. Yang pastinya nanti guru kita akan menyimpulkan tentang tema kita pada pagi ini, yakni amalan-amalan yang bikin tekor pahala. Monggo Ustadz disimpulkan. Iya. Memang kadang-kadang kita sendiri melakukan sholat, melakukan sodakoh, berpuasa, sunnah, ya yang wajib jelas ya, puasa wajib. Itu kita mikirnya kadang-kadang itu amal soleh, tetapi itu bisa menjadikan tidak. Kalau bagaimana? Kalau sholat kita niatnya untuk duniawi. Sholatnya niatnya bukan lillahi ta'ala. Sholatnya untuk duniawi. Sholatnya hanya untuk mengejar harta. Sholatnya hanya untuk kaya. Sholatnya hanya untuk keluarganya atau suaminya tidak lari. Itu yang tidak akan menjadi amal soleh. Sholat itu tetap niatnya lillahi ta'ala. Mau puasa sunnah, jangan puasa sunnah itu niatnya yang aneh-aneh. Ya sudah lurus saja ngikutin Rasul. Puasa sunnah niatnya karena Allah. Ya, membaca Quran niatnya karena Allah. Sodakoh karena Allah. Dan insya Allah itu akan menjadi amal soleh. Amin. Ya, amin ya. Jadi
kita juga harus memahami semuanya karena Allah. Punya istri, punya suami, punya anak karena Allah. Sehingga anak tidak dimarahi, suami tidak dimarahi, istri juga tidak digebukin seperti itu. Baik. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjaga agar kita tidak senantiasa berbuat zalim dalam setiap harinya. Amin, amin.